Baik, kita akan langsung ke agenda yang kedua, yaitu pemaparan materi dari pembicara kita yang pertama, Mas Ade Indarta. Sebelum kita mulai ke materi, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari beliau. Jadi Mas Ade Indarta ini saat ini adalah seorang penerjemah lepas, begitu, dan beliau adalah lulusan dari jurusan Sastra Inggris Universitas Gadjah Mada untuk gelar S1 untuk S1-nya dan dari Murdoch University untuk gelar master. Beliau sudah berkecimpung di dunia penerjemahan selama kurang lebih 13 tahun dan sudah banyak menangani proyek-proyek penerjemahan dengan perusahaan-perusahaan besar. Di antaranya, beliau adalah Translation Line Manager untuk SDL International, kemudian Localization Project Manager untuk Expedia, kemudian Language Manager untuk Facebook, dan juga Regional Language Manager untuk Netflix. Begitu, Mas. Ya, benar sekali, Mbak. Terima kasih Ya, baik. perkenalannya. Saya akan hand over the microphone kepada Mas Ade Indarta. Silakan, Mas Ade. Terima kasih kesempatannya buat semua panitia dan Pak Sugeng terutama yang beri kesempatan saya untuk berbicara di sini hari ini. Saya ada slide, boleh saya share, Mbak? Mohon maaf, Mas Ade. Ya. Saya akan menayangkan video tentang HPI dulu sebelum Mas Ade memulai. Iya, silakan. Oh, sorry. Baik. Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2019, di Jakarta, kami telah menyelenggarakan 31 pelatihan atau temu wicara dengan dihadiri oleh 1.409 orang peserta. HPI berupaya untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan perguruan tinggi dalam rangka membangun kolaborasi dan sinergi antara akademisi dan praktisi. Hal yang menggembirakan adalah dalam beberapa tahun belakangan, minat mahasiswa terhadap bidang penerjemahan semakin meningkat. Sebagai praktisi, HPI hadir untuk memperkenalkan industri ini kepada para mahasiswa dan dosen, serta memperkaya pengetahuan mereka melalui beragih pengalaman dalam menekuni profesi ini. Tes sertifikasi nasional HPI telah diselenggarakan sebanyak 4 kali, 3 kali di Jakarta dan Malang untuk penerjemah, dan 1 kali di PPSDK Sentul untuk juru bahasa. TSN HPI penerjemah telah diujikan 11 pasangan bahasa asing dan 2 pasangan bahasa Nusantara, yaitu bahasa Jawa dan Sunda. Dalam periode 2017 hingga 2019, sebanyak 117 orang telah lulus menjadi penerjemah bersertifikat HPI. TSN HPI Juru Bahasa baru dilaksanakan untuk pasangan Inggris-Indonesia dan sebaliknya. Untuk kali ini, baru 6 peserta yang berhasil lulus. Jumlah anggota HPI saat ini sudah mencapai 3.000 lebih anggota yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan luar negeri. Selama kurun waktu 2017-2019, telah terjadi pertambahan jumlah anggota sebanyak 1.110 orang. Sebagian besar dari para anggota baru adalah anggota muda, yaitu para mahasiswa yang memiliki ketertarikan untuk menekuni profesi ini. Silakan Bu Maya. Oke, baik. Begitu tadi yang tadi adalah video dari Himpunan Penerjemah Indonesia atau HPI. Sekarang saya akan handing over the mic to Mas Ade Indarta. Silakan, Mas Ade. Ya, sebentar saya coba share screen dulu, sepertinya. Baik. Sudah, Mas. Yep. Sudah kelihatan ya? Iya, jelas.
Ya, jadi di acara sore ini, Bincang Santai ini, saya kebetulan kebagian tugas untuk sedikit bercerita tentang ragam pekerjaan penerjemahan di industri bahasa. Nanti mungkin ini sekedar slide awalan saja, jadi nanti ke depannya semoga kita bisa menggunakan ini sebagai acuan untuk diskusi yang lebih panjang, lebih santai. Seperti tadi rekan-rekan lihat, ada sedikit video dari HPI, mungkin buat teman-teman rekan di sini yang belum tahu, HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia, sekarang seperti disebutkan tadi, anggotanya sudah lebih dari 3.000. Saya sendiri sudah menjadi anggota HPI sejak tahun 2007. Waktu itu nomor anggotanya masih cukup muda, jadi nomor anggota saya masih 0136. Kebetulan sekarang saya membantu HPI di divisi pengembangan profesi. Jadi divisi kami ini mempunyai tugas-tugas seperti ini yang dicantumkan di sini, antara lain kami mengadakan acara-acara pengembangan kompetensi, baik pelatihan langsung ataupun webinar. Dan mengingat kondisi yang ada sekarang ini, kita lebih banyak mengarahkan pelatihan ke webinar. Kami juga berusaha untuk selalu menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan industri penerjemahan yang lain, baik dari agensi atau pemerintah, untuk mengadakan acara-acara yang bisa meningkatkan profesi penerjemahan di Indonesia. Nah, untuk salah satu tugas kami secara internal juga kami berusaha agar meningkatkan status anggota muda ke anggota penuh. Jadi, ketika rekan-rekan menjadi anggota HPI, jika belum ada pengalaman, rekan-rekan mungkin masih mahasiswa, tetap bisa bergabung dengan HPI, namun statusnya anggota muda. Nanti setelah mendapat pengalaman, kami bantu untuk menjadi anggota penuh. Nah, ini beberapa contoh webinar yang akan kami adakan dalam waktu dekat ini. Bulan Juni ada tanggal 20 ada teori terjemahan untuk praktisi. Ini minggu depan. Pendaftarannya sudah dibuka. Jika ada yang berminat silahkan bisa menghubungi ke sekretariat HPI. Kemudian juga kami berencana mengadakan pelatihan penerjemahan teks hukum. Ini khusus untuk anggota HPI rencananya. Dan kemudian ada juga bulan depan pelatihan CAT Tool. Nanti kita akan juga bisa bicara tentang ini, tentang cara menggunakan CAT Tool ini. Kemudian juga yang direncanakan bulan depan adalah pelatihan remote simultaneous interpreting. Ini kebetulan dalam suasana corona seperti ini, banyak sekali proyek-proyek interpreting yang berubah dari interpreting langsung dan menjadi interpreting melalui Zoom, melalui webinar. Dan ini akan dibahas di pelatihan ini. Nah, kembali ke cerita tentang pengalaman kerja saya tadi sudah disebutkan beberapa. Saya ingin memberikan gambaran saja bahwa sebagai penerjemah, jika kita bekerja di perusahaan, sebenarnya ada posisi-posisi yang macam-macam seperti ini. Kebetulan saya mungkin orangnya cepat bosan, jadi hampir tiap 2 tahun sekali saya selalu ganti posisi. Mungkin bukan contoh yang baik untuk ditiru. Tapi di sini saya mulai sebagai penerjemah sebenarnya kurang lebih sudah, kalau di total dari tahun 2002, mungkin sekitar 18 tahun ya. Jadi waktu itu saya semester 2, waktu kuliah sastra Inggris di UGM, saya sudah bekerja sebagai penerjemah lepas paruh waktu. Kemudian saya masuk ke SDL ketika itu 2008 di Singapura. Dan saya di Singapura selama 10 tahun, baik sebagai translation manager. Di situ kami punya tim penerjemah in-house. Kemudian di Mic33 ini semacam perusahaan aplikasi sosial media. Di situ saya bekerja sebagai localization specialist. Sebenarnya kurang lebih pekerjaan sehari-hari mungkin sama, tapi ada beberapa hal yang membedakan, seperti localization specialist kami lebih banyak berkutat dengan aplikasi, software, dan lebih teknis. Kemudian di Expedia itu perusahaan travel, perusahaan perjalanan. Saya sebagai quality manager. Jadi tugas saya sebagian besar lebih ke mengevaluasi pekerjaan penerjemah lepas. Kemudian saya sempat bekerja sebagai project manager. Project manager mungkin agak berbeda karena dia tidak melakukan terjemahan secara langsung, tapi membagi-bagikan pekerjaan ke penerjemah lepas. Kemudian di Facebook juga 2 tahun, language manager. Language manager juga hampir sama dengan quality manager, jadi kami lebih bertanggung jawab untuk memeriksa kualitas terjemahan produk Facebook bahasa Indonesia, kemudian Instagram, dan di Netflix juga hampir sama, quality manager, quality management, kemudian kebetulan di Netflix saya regional language manager, jadi lebih ke bahasa, tidak cuma bahasa Indonesia, tapi juga bahasa-bahasa Asia Tenggara yang lainnya. Nah, sekarang setelah di Netflix, saya istirahat dulu dari in-house. Sekarang saya sebagai
independent consultant sebutnya, karena freelance, tapi tidak hanya mengerjakan penerjemahan, tapi juga memberikan konsultasi ke perusahaan-perusahaan tentang bagaimana menyiapkan proses penerjemahan, proses localization di perusahaan mereka. Nah, jadi yang seperti teman-teman lihat di sini, mungkin yang paling penting digarisbawahi adalah hampir semuanya posisi yang ada di in-house itu mungkin kebanyakan saat ini adalah posisi untuk level di atas translator ya. Jarang sekali sekarang perusahaan punya translator in-house. Jadi kesempatan untuk menjadi translator itu lebih banyak sebagai penerjemah lepas daripada penerjemah di in-house. Nah, ini saya ambil contoh lowongan dari SDL. Ini baru sekitar tahun lalu saya lihat di internet. Di sini teman-teman bisa melihat seperti apa sebenarnya pekerjaan sehari-hari seorang translator di perusahaan agensi. Jadi mulai dari yang paling sederhana menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kemudian juga mereview, mengedit kerjaan penerjemah lain, baik in-house jika ada ataupun penerjemah lepas. Kemudian di situ juga disebutkan bahwa sebagai in-house translator mereka harus mengikuti proses yang ada. Kemudian juga ada mengelola terminologi. Terminologi ini semacam kamus khusus yang dibuat untuk proyek tertentu. Kemudian juga memeriksa, di sini ada memeriksa hasil terjemahan yang telah selesai desktop publishing output. Jadi, misal kita menerjemahkan brosur dicetak dalam bentuk PDF, yang kita periksa adalah PDF-nya. Kemudian juga jika ada proyek terjemahan software, website, kita harus melakukan testing di software itu untuk lihat apakah terjemahannya semua sudah sesuai konteks, dan juga tidak ada misalnya kalimat yang terpotong di tengah-tengah. Ini biasanya masalah yang sering terjadi. Nah, penerjemahan di in-house ini setahu saya kebanyakan menjadi lead translator juga. Jadi suatu proyek itu biasanya tidak bisa hanya dikerjakan oleh 1-2 orang in-house saja, jadi mereka akan tetap bekerja dengan banyak penerjemah lepas, dan mereka biasanya butuh lead translator untuk melakukan ini. Jadi ini contoh pekerjaan seorang in-house di SDL seperti ini. Nah, kemudian berikutnya ini contoh pekerjaan penerjemah lepas. Ini saya ambil dari situs Prozee ya. Jika teman-teman ada yang sudah menjadi penerjemah lepas, mungkin akan pernah sering melihat juga, di situ ada banyak lowongan pekerjaan di situ. Contohnya hampir sama dengan tadi sebagai pekerja in-house, jadi ada translation, editing, proofreading, dan kemudian transcreation ini juga sekarang lagi jadi buzzword di industri ini. Banyak orang yang merasa bahwa translation saja nggak cukup, jadi mereka pengennya transcreation, walaupun secara pribadi saya merasa bahwa sebenarnya transcreation ini lebih ke cara agensi menjual terjemahan ya. Jadi menurut saya terjemahan yang bagus ya harusnya transcreation itu. Kemudian ada juga empty post editing, ini juga sekarang sangat-sangat banyak perusahaan yang sekarang memutuskan untuk menggunakan mesin translation. Ini juga jadi semacam mungkin ancaman kecil buat penerjemah ya. Jadi banyak perusahaan yang sekarang kontennya sudah diterjemahkan dengan mesin translation, dan mereka kadang membutuhkan penerjemah biasa, penerjemah manusia untuk mengedit terjemahan mesin itu. Kemudian linguistic testing tadi sudah saya sebutkan, jadi lebih seperti testing software, testing website, tapi untuk mengecek masalah-masalah linguistiknya. Kemudian ada juga quality evaluation. Sebagai penerjemah lepas, kita juga bisa mendapatkan pekerjaan seperti ini. Misal ada agensi yang menginginkan penerjemah mereka diperiksa terjemahannya, diperiksa kualitasnya, apakah sudah bagus atau enggak. Biasanya mereka akan mengirimkan ke orang-orang yang di luar proyek itu agar objektif. Di situ nanti kita disuruh mengisi formulir, jadi berbeda dengan editing, yang misalnya editing kita hanya langsung mengubah terjemahan secara langsung. Untuk quality evaluation biasanya kita harus mengisi formulir-formulir yang lumayan banyak juga untuk tahu berapa nilai dari terjemahan itu. Kemudian subtitling menurut saya juga peluangnya cukup besar sekarang, mengingat banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan video online untuk berlangganan, Netflix dan kawan-kawan. Dan itu kontennya sangat besar, jadi mereka membutuhkan sangat banyak sekali sumber daya untuk melakukan subtitling. Kemudian pekerjaan yang mungkin berbeda dengan transcription ya. Jadi beberapa kali saya juga menerima pekerjaan seperti ini. Misalnya ada contoh nyatanya saja, waktu itu saya menerima rekaman hasil interogasi sebuah kasus yang ada di negara Asia. Jadi kebetulan tersangkanya orang Indonesia, jadi mereka berbicara dengan bahasa Indonesia dan saya harus mentranskripsinya, mengetiknya dalam bentuk tulisan, mendengarkan suaranya, kemudian di situ saya juga diminta untuk menerjemahkan. Jadi pekerjaannya double. Kemudian language lead ini juga tadi saya sudah sebutkan, jadi kadang ada agensi yang mereka tidak punya in-house, terutama untuk bahasa Indonesia, karena kebetulan bahasa Indonesia itu bisa dibilang bukan bahasa utama untuk perusahaan besar, jadi kadang mereka tidak punya tenaga in-house, mereka lebih
senang menyewa penerjemah lepas. Jadi bahkan untuk posisi yang language lead, untuk memimpin tim penerjemah juga dari penerjemah lepas. Kemudian contoh lain pekerjaannya adalah style guide creation. Jadi misalnya dalam mengerjakan sebuah proyek, agar semua terjemahan itu selaras, biasanya terjemahan dikerjakan lebih dari 10 orang, dan agar kita menggunakan gaya yang sama, dibuatlah style guide. Ini juga kadang diminta oleh perusahaan untuk dilakukan oleh penerjemah lepas. Termasuk berikutnya juga glossary translation, yaitu menerjemahkan terminologi-terminologi agar ketika pengguna itu membaca terjemahan, baik di situs web atau di manual produk, semuanya menggunakan terminologi yang sama. Ini juga bisa dikerjakan oleh penerjemah lepas. Nah, yang berikutnya ini agak berbeda, tapi juga setahu saya masih bisa dilakukan oleh penerjemah lepas, termasuk saya juga beberapa kali mendapatkan pekerjaan project management. Jadi di sini saya diminta, walaupun saya ini penerjemah lepas, bukan karyawan, tapi saya diminta untuk mengelola beberapa proyek. Jadi tugasnya bukan menerjemahkan, tapi mencari penerjemah, kemudian mengirimkan pekerjaan ke penerjemah, dan mengembalikannya ke klien. Jadi lebih ke manajemennya. Nah, dari jenis bentuknya, mungkin adalah istilah yang lebih tepat untuk ini, tapi maksud saya, seperti apa saja bentuk-bentuk yang bisa kita terjemahkan sebagai penerjemah lepas ataupun penerjemah in-house. Yang paling umum, mungkin 3 pertama ini yang paling umum, ketika kita bicara masalah penerjemahan, mungkin orang-orang akan melihat penerjemah jurnal akademis, penerjemah buku, dokumen, tapi juga ada banyak hal lain seperti yang saya sebutkan tadi, menerjemahkan bahan-bahan marketing. Ini mulai dari pamflet, brosur, bahkan sampai ke misalnya tulisan-tulisan yang kita lihat pada produk, misalnya sampo atau ke produk lain yang kebetulan aslinya dari bahasa asing. Kemudian ada juga menerjemahkan konten website, ini juga banyak. Sekarang ini konten sedang meledak di mana-mana, jadi banyak sekali orang membutuhkan penerjemah untuk ini. Dan walaupun bahasa Indonesia mungkin dari nilai komersil sekarang ini belum dinilai cukup komersil, tapi melihat jumlah penduduk kita yang cukup banyak dan akses internet yang sudah di mana-mana, semakin banyak perusahaan-perusahaan asing yang tertarik untuk masuk ke Indonesia dengan langkah awal menerjemahkan produk-produk mereka. Nah, berikutnya juga saya sudah sempat sebutkan tadi, manual produk, aplikasi, situs web, game, ini juga kurang lebih sama teknisnya. Di sini biasanya penerjemah membutuhkan skill tambahan, yaitu menggunakan perangkat lunak penerjemahan dan juga mengetahui paling nggak sedikit tentang bahasa-bahasa kode. Nah, ini saya ambil dari situs PROS langsung tadi malam, jadi biar kita bisa melihat secara langsung bahwa ini loh, di dunia nyata ini juga memang banyak pekerjaan seperti ini. Bisa dilihat hampir setiap hari, 2-3 hari ada pekerjaan yang diposting di Prozzi ini. Jadi teman-teman bisa ngecek sendiri di prozzi.com. Dia situs semacam marketplace untuk para penerjemah. Sejauh ini saya cuma merasa Prozzi ini yang cukup valid buat saya. Ada beberapa situs lain, tapi saya sering dapat kerjaan dari Prozzi ini sendiri. Nah, di sini ada contoh pekerjaannya, ada menerjemahkan sertifikat legal mungkin, kemudian ada juga berikutnya copywriter, menerjemahkan konten-konten football, motorsport di situ. Kemudian kadang juga disebutkan juga tentang syarat software yang harus dipunyai, seperti di bagian yang bawah itu, menggunakan MemoQ. Dia salah satu software yang saya sebutkan tadi, yang bulan depan akan ada pelatihannya di HPI. Nah, kemudian tadi saya sebutkan bahwa mungkin sekitar 10 tahun saya sebagai in-house dan mungkin 8 tahun sebagai freelance, baik part-time atau full-time. Ini yang saya amati dari bedanya ketika menjadi in-house atau freelance. In-house tentu saja karyawan, kita karyawan statusnya, berbeda dengan freelance lepas ya. Karyawan artinya kita punya sekali banyak, selain gaji tetap tapi di luar itu kan masih banyak. Misalnya kita, terutama kalau perusahaannya bagus ya, jadi ada asuransi, semua ditanggung, ada fasilitas lain, ada mungkin bahkan kadang perusahaan memberikan pensiun segala macam. Nah, untuk penerjemah lepas mungkin kita harus hati-hati, semuanya masuk tidak bervariasi ya. Jadi kadang kita dapat misalnya berapa puluh juta, 30 juta, kadang 40 juta, berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipastikan tiap bulannya, dan kita semua harus ngurus sendiri. Kita harus pandai-pandai mengurus keuangan, kita harus cari asuransi sendiri, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, segala macam, agar kita bisa berada dalam posisi yang kurang lebih sama jika kita bekerja sebagai karyawan. Nah, kemudian juga in-house itu mungkin kelebihannya sebagai penerjemah, kita dapat fasilitas kantor, kita nggak perlu mikir laptop rusak pun kita tinggal ke bagian IT untuk diperbaiki. Nah, freelance semuanya harus mengerjakan sendiri, mungkin kurangnya di situ. Kemudian ketika kita butuh software, kita harus beli sendiri, dan kebetulan software penerjemahan sejauh ini lumayan mahal, seperti SDL Trados mungkin sekarang sekitar 4-5 juta untuk beli software
softwarenya. Kemudian juga in-house ini buat teman-teman rekan-rekan yang suka jam kerja rutin, kebanyakan juga rutin ya, jadi berangkat seperti kantor biasa, jam 9, pulang jam 5. Freelance, fleksibel, meskipun pada akhirnya kebanyakan orang-orang yang kerja freelance ini tidak sefleksibel itu ketika kerjanya banyak. Jadi mungkin waktu kita kerja di kantor, kita pengen freelance karena nanti bisa kapan saja bisa keluar rumah, main kemana, ke mall. Tapi ternyata kenyataannya juga biasanya kalau kerjaan banyak, bahkan kita kadang Sabtu Minggu sampai harus lembur pekerjaan itu. Nah, kemudian juga freelance ini kalau tidak hati-hati kita bisa kesepian karena kita cenderung bekerja sendiri di rumah atau mungkin di co-working space ya, tapi tetap aja sendiri. Sedangkan ketika kita bekerja di kantor, kita bisa ketemu teman yang lain ketika ada masalah terjemahan, kita bisa sharing ke yang lain, dan karena biasanya rekan satu kerja, jadi tidak ada rahasia kan, tidak ada rahasia perusahaan. Tapi ketika kita freelance, jadi pekerjaan itu kadang ada rahasia yang tidak boleh kita bagikan kepada orang lain. Jadi kita agak susah juga untuk bercerita kepada orang lain tentang pekerjaan. Nah, tapi salah satu kelebihannya menurut saya juga freelance itu proyeknya beragam ya. Jadi ketika misal saya bekerja di Facebook, kurang lebih sebagai in-house, pekerjaannya kurang lebih sama ya. Saya menerjemahkan website, aplikasi, tiap hari itu saja. Tapi ketika freelance, proyeknya bisa sangat beragam, tergantung pada kemampuan kita dan proyek yang kita terima. Jadi misalnya hari ini sosial media, besok saya bisa subtitling film, besoknya lagi saya bisa menerjemahkan tentang aplikasi game. Jadi bisa beragam. Nah, kemudian yang lain juga dari sisi proses penerjemahnya sendiri. Menurut saya in-house lumayan banyak keuntungannya daripada freelance. Karena sebagai in-house biasanya penerjemah punya pengetahuan produk yang lebih. Karena setiap hari kita menerjemahkan hal yang sama. Sedangkan freelance tergantung pada instruksi yang diberikan klien. Jadi kalau instruksinya jelas, biasanya lebih mudah bagi kita dalam menerjemahkan. Kalau instruksinya hanya sedikit sekali, itu agak susah sekali untuk menerjemahkan. Dan kadang penerjemah freelance itu sangat sulit untuk mendapatkan akses ke klien akhir. Jadi karena sistem industri ini memang seperti itu, sistem industrinya berjenjang. Jadi klien biasanya bekerja dengan agensi besar bekerja dengan agensi kecil bekerja dengan agensi lebih kecil baru ke freelance. Jadi ketika kita mau tanya satu hal saja bisa butuh berhari-hari dan kebanyakan justru kita tidak akan mendapatkan jawabannya. Kemudian juga referensi internal juga in-house banyak. Misal ada produk yang mau launching, kita bisa tanya ke bagian product management, tanya ke bagian marketing. Sedangkan freelance agak susah karena biasanya untuk produk yang belum launching, penerjemah freelance tidak diberi banyak referensi. Jadi susahnya di situ. Kemudian juga yang paling enak menurut saya adalah kita punya akses ke penulis konten sebagai in-house. Jadi misal ada teks sumber yang kita tidak paham, kita dapat dengan mudahnya tinggal tanya ke orang yang benar-benar menulis teks itu. Ini maksudnya apa? Jadi kita bisa menerjemahkan dengan lebih bagus. Untuk freelance untuk alasan yang sama, jadi agak susah karena aksesnya berjenjang dan terbatas. Nah juga mungkin ini yang jadi masalah buat freelance adalah kebanyakan penerjemah yang saya tahu sangat-sangat berfokus pada kualitas dari sisi bahasa saja. Nanti bisa dibahas juga, ini diskusikan cukup menarik. Jadi kita melihat penerjemahan sebagai sesuatu yang semata-mata dari linguistik. Jadi kita mengacu ke kamus, kalau tidak sesuai kamus salah, kalau tidak sesuai tata bahasa salah. Tapi ketika kita sebagai in-house, kita biasanya tahu bahwa penerjemahan itu nggak sekedar masalah linguistik, tapi ada hal-hal lain juga yang harus dipertimbangkan, seperti kebutuhan pengguna. Misal teks ini untuk teks marketing, jadi apakah kita benar-benar harus 100% sesuai kamus atau sesuai tata bahasa, atau kita bisa lebih kreatif. Nah, informasi seperti ini yang susah didapatkan sebagai seorang freelance biasanya. Nah, jadi untuk penutup ini, saya ingin sekedar mengajukan sebuah pertanyaan buat Pak Sugeng dan Mas Anton nanti. Gimana sebenarnya caranya sebagai seorang penerjemah lepas kita bisa memastikan agar kualitas itu dipahami dengan sama oleh penerjemah, kemudian agensi, kemudian klien. Karena kadang masalah-masalah yang saya rasa timbul antara penerjemah, klien, dan agensi adalah kita punya standar kualitas yang berbeda. Penerjemah fokus ke masalah linguistik, kemudian agensi mungkin fokus ke masalah delivery, yang penting selesai secepatnya, kemudian sementara klien juga mereka punya fokus kualitas tersendiri. Nah, itu sepertinya slide terakhir dari saya. Semoga bisa menjadi bahan diskusi nanti. Ini kalau tidak salah nanti slide akan dibagikan. Saya menyertakan beberapa alamat HPI di situ, termasuk halaman Facebook HPI, Instagram, dan juga Twitter. Bisa di-follow jika ada webinar-webinar, biasanya akan diumumkan di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ade, menarik sekali ya
tadi bahasan mengenai berbagai macam kewajiban dari penerjemah, baik penerjemah lepas maupun penerjemah in-house gitu. Nah, baik Bapak Ibu, dan rekan-rekan, jika ada pertanyaan untuk Mas Ade Indarta, silakan. Mungkin bisa dibantu oleh Bu Nadia. Rekan-rekan, kalau ada pertanyaan, silakan acungkan tangan melalui fitur raise hand atau diketikkan di kolom di fitur chat. Atau bisa juga yang sedang menyaksikan acara ini melalui Facebook, langsung diketikkan di kolom komentar di Facebook. Silahkan. Baik, mungkin while menunggu sebentar begitu ya, Mas Ade, saya mau ada pertanyaan sedikit. Seperti yang Mas Ade bilang tadi, saat ini perusahaan-perusahaan besar itu lebih banyak bekerja sama dengan penerjemah lepas atau freelance begitu, Mas ya? Iya, sekarang saya lebih bekerja lepas, baik menerjemahkan, kadang juga memberikan konsultasi soal project management dan juga soal proses penerjemahan dan pelokalan buat perusahaan-perusahaan. Jadi untuk misalnya, untuk penerjemah baru begitu, karena kan sekarang tadi perusahaan-perusahaan jarang sekali bekerja sama dengan in-house, lebih sering ke penerjemah lepas. Ya seperti Mas Adi tadi ini juga, kira-kira untuk penerjemah baru begitu, bagaimana supaya mereka being recognized oleh perusahaan-perusahaan besar ini? Apa yang bisa dilakukan oleh yang masih junior-junior atau yang baru memulai karir sebagai penerjemah? Ya, jadi yang penting menurut saya hasil kerja itu tidak bisa membohongi ya. Jadi kalau kita punya kerja, punya karya itu kita tidak perlu memoles resume dengan kata-kata yang cantik, tapi cukup kita tunjukkan kerja itu. Jadi yang pertama adalah membangun portofolio itu. Nah, membangun portofolio ini bisa dilakukan misalnya dengan menerjemahkan komersial jika ada, misalnya membantu menerjemahkan jurnal teman atau bekerja sama dengan agensi lokal di Indonesia atau menerjemahkan buku. Setahu saya juga itu lumayan bisa menjadi portofolio yang bagus. Jadi setiap kali kita menerjemahkan dan jangan lupa untuk selalu mencatatnya. Jadi ketika suatu saat kita harus melamar pekerjaan, kita bisa menunjukkan bahwa tahun ini, bulan ini saya menerjemahkan ini, semua datanya ada. Saya rasa itu sangat penting. Jika yang teman-teman rekan-rekan yang belum dapat pekerjaan komersial misalnya, bisa ikut membantu penerjemahan yang non-komersial juga banyak juga. Kebetulan saya juga sekarang ini language coordinator buat TED. TED itu situs video yang memberikan banyak video-video gratis untuk ditonton tentang ide-ide besar. Nah, di situ buat teman-teman yang mungkin pernah melihat ada subtitlenya. Di situ subtitle itu dikerjakan oleh para volunteer. Jadi saya juga di situ banyak menerjemahkan dan banyak mengedit di situ. Itu dijadikan portofolio juga karena hasil terjemahan kita ketika publish, ketika diterbitkan akan dicantumkan nama kita. Jadi menurut saya bekerja untuk non-profit juga bisa menjadi portofolio yang bagus. Baik, jadi yang paling penting adalah portfolio gitu Mas ya, bangun portfolio dulu saja dan it will speak for itself ya. Iya, jadi jangan sampai ketika kadang ada orang datang ke saya terus tanya, gimana caranya jadi penerjemah? Saya belum pernah dapat pekerjaan terjemahan, belum bisa menerjemahkan dengan bagus. Terus saya nanya, kapan terakhir menerjemahkan? Nah, ternyata mereka mungkin ya udah lama karena nggak ada pekerjaan. Jadi jangan sampai tidak adanya pekerjaan ini menghalangi kita untuk menjadi penerjemah. Karena bagi saya yang namanya penerjemah itu ya orang yang selalu menerjemahkan. Jadi ada atau tidak pekerjaan penerjemahan pun setiap hari saya selalu berusaha untuk menerjemahkan. Oke, baik. Ya, bolehkah saya? Halo, silakan, Pak. Oke. Silakan Pak. Tadi Mas Ade meninggalkan pertanyaan untuk Mas Anton dan saya untuk dibahas detail nanti ya. Bagaimana supaya cara pandang kita terhadap antara penerjemah, agensi, dan klien itu sama terhadap kualitas terjemahan yang dihasilkan. Saya kira itu akan dimulai dari pemahaman tentang seperti apa seharusnya terjemahan yang baik itu. Tapi kalau itu misalnya lulusan baru, dia akan sangat diwarnai oleh namanya tentang what is a good translation pada saat di bangku kuliah. Lebih jauh nanti itu pas bagian saya untuk membahas itu. Tapi saya kira titiknya ada di situ karena penerjemah mungkin memiliki prinsip sendiri bahwa terjemahan yang baik adalah seperti ini. Bisa juga itu ditemukan sendiri prinsip itu, bisa juga dihasilkan karena kuliahnya. Apakah pada saat
membahas prinsip-prinsip yang seharusnya dipakai pas saat bolos atau bagaimana. Tapi itu masalahnya adalah masalah how we view a good translation. Selengkapnya nanti, Pak Maya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Mas Anton barangkali atau baik, ada pertanyaan di fitur chatbox tadi untuk Mas Ade. Pertanyaannya adalah bagaimana cara bergabung dengan HPI, Mas Ade? Ya, jadi ada beberapa persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar sebagai anggota HPI. Mungkin bisa langsung ke www.hpi.or.id. Jadi di situ nanti ada tautan untuk mendaftar. Ada beberapa persyaratan, misalnya tergantung kita akan menjadi penerjemah anggota HPI sebagai anggota HPI penuh atau anggota HPI muda. Untuk muda biasanya cukup mendaftar menyertakan identitas dan segala macam informasi dan melakukan pembayaran iuran dan kemudian bisa menjadi anggota muda. Nah, setiap anggota baik muda ataupun penuh nanti akan mendapatkan kartu HPI. Jadi kita bisa menjadi identitas kita sebagai seorang penerjemah profesional ketika misalnya kita mendapat pekerjaan interpreting atau pekerjaan lain, ketika orang menanyakan apa kredensial Anda sebagai seorang penerjemah, kita bisa menunjukkan kartu HPI itu dan itu sudah terbukti oleh cerita dari rekan-rekan bahwa itu diakui oleh beberapa pihak. Mas, mohon maaf, terakhir ada pertanyaan dari Facebook, dari Bu Noverita, menanyakan, mumpung tadi membahas HPI, beliau menanyakan tentang webinar HPI. Apakah webinar itu terbuka untuk khalayak umum, atau hanya untuk anggota HPI saja? Mungkin ada yang untuk anggota penuh saja, ada yang untuk anggota penuh dan anggota muda, begitu. Jadi sebagian besar webinar HPI terbuka untuk umum, memang ada perbedaan harganya untuk biayanya, tapi sebagian besar terbuka untuk umum. Jadi mungkin lebih mudahnya kalau ingin mendapatkan harga yang lebih murah dan bisa ikut semuanya, bisa menjadi anggota HPI. Baik, tapi silakan bergabung dengan HPI, begitu Bapak Ibu ya? Iya, baik. Mbak Maya. Oh, ya, silakan Ibu. Ya. Baik. Terima kasih Mbak Maya. Mau bertanya sama Mas Ade. Kami di Padang kan juga menyelenggarakan pendidikan bahasa Inggris yang memang khusus di bidang penerjemahan seperti yang di Polinema. Jadi memang untuk kampus Merdeka itu kan nanti dituntut untuk magang 6 bulan nanti. Nah, ada beberapa tahun kemarin ini untuk terjemahan itu magangnya itu ke Jawa. Termasuk juga ke tempat Pak Sugeng, alhamdulillah Pak Sugeng bersedia menerima mahasiswa kami untuk magang. Cuma pertanyaan ke Pak Ade, memungkinkan enggak nanti magangnya itu ada di Singapura? Mengingat lokasi Padang dengan Singapura itu lebih dekat daripada Padang ke Jawa sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat perkembangan sekarang, itu perkembangan dunia penerjemahan sekarang, itu kalau kita berikan ke mahasiswa untuk segala bidang itu kan memang agak banyak, misalnya terjemahan untuk kedokteran, terjemahan untuk hukum segala macam. Itu kalau kita kita harus memberikan ke bagian mana yang lebih banyak porsinya untuk mahasiswa D3. Jadi mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih Mbak Maya. Terima kasih Bu. Silakan Mas. Ya, untuk magang di Singapura dari pengalaman saya agak susah Bu ya, karena terutama terkait dengan masalah visa kerja dan sebagainya. Oh, iya. Jadi mungkin lebih mudah kalau mencari magang di Indonesia daripada di luar negeri. Kemudian pertanyaan kedua tentang bidang mana ya? Mungkin saya rasa ini tergantung dari kebijakan masing-masing universitas ya. Mungkin ini menarik juga. Mungkin kadang kita bisa membicarakannya secara industri. Mungkin suatu saat HPI bisa mengadakan acara seperti ini. Semacam bahas sebenarnya industri terjemahan di Indonesia itu mengarahnya lebih banyak kemana, sehingga kita bisa membantu universitas untuk mengarahkan mahasiswanya ke arah yang pas. Tapi untuk saat ini setahu saya belum ada yang melakukan seperti itu. Mungkin dari Pak Sugeng ada bisa masukan, karena Pak Sugeng juga sebenarnya praktisi yang benar-benar menjadi bagian dari industri ya. Terima kasih Mas Ade. Pak Sugeng silahkan, mungkin ingin menambahkan. Satu sisi pertanyaannya Bu Martini sama saya, itu sama karena sama-sama bertanggung jawab terhadap program studi atau jurusan yang mendidik mahasiswa menjadi calon penerjemah. Tapi memang kita harus eratkan hubungan kita dengan pihak industri, dengan agensi penerjemahan. Kita sudah membentuk meskipun kecil masyarakat akademisi dan industri bahasa yang mungkin 3 tahun kita bentuk. Nah,
tahun lalu kita antara Polinema dan dalam rangka itu antara Polinema dan 7 agensi di Jawa bertemu, kemudian kami merumuskan beberapa hal yang menurut agensi perlu dibantu oleh perguruan tinggi untuk menyiapkan. Salah satu dari beberapa poin itu adalah keterampilan mahasiswa atau lulusan dalam mengoperasikan CAD tools. Itu yang menjadi catatan. Catatan yang lainnya yang ini menantang sekali bagi kita yang mendidik adalah pada saat mereka keluar, pada saat PKL atau fresh graduate begitu, terjemahannya itu terasa sangat literal. Itu poin kedua. Dan poin ketiga, kalau ada 5 poin, tapi yang saya ingat sekali itu 3 poin itu 2, dan poin ketiga adalah ada baiknya untuk secara berkala bertemu antara perguruan tinggi dan para pelaku industri bahasa di Indonesia, karena hal itu akan memberi manfaat bagi dua belah pihak. Bagi agensi, dia akan mendapat stok penerjemah yang handal dalam rangka membentuk stok penerjemah yang handal, dan bagi pihak kampus itu berguna supaya saat mendidik itu dia tidak mendidikkan keterampilan yang sudah tidak akan diperlukan lagi pada saat mahasiswa itu lulus. Nanti Bu mungkin itu akan diadakan lagi pada saat SNIB di Politeknik Negeri Jakarta. Kita berharap kita bisa ketemu di sana para pelaku industri bahasa, dan kita akan diskusi lagi untuk tahun 2020-2021 apakah yang perlu dititipkan untuk dididikkan kepada mahasiswa. Misalnya itu tadi yang disampaikan Pak Ade tentang interpreting tidak langsung. Maksudnya interpreting mediated oleh komputer, oleh internet, yang selama ini kan jarang sekali melakukan itu. Kemudian ada perbincangan juga di rekan-rekan interpreter itu, istilahnya saya lupa, istilahnya apa. Jadi pada saat kita menginterpreter itu tidak pakai suara tapi langsung mengetik, sehingga hasil ketikannya itu seperti caption begitu ada di layar pemirsa. Nah, selama ini di HPI dan IG itu hanya 1 orang yang memiliki kemampuan mengetik secepat itu dalam melakukan pekerjaan macam itu. Nah, ini kan keterampilan baru ya. Jadi interpreting tapi tidak dengan suara, tapi dengan ketikan di layar. Nah, hal-hal macam ini yang bisa kita bicarakan. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugeng, terima kasih Mas Ade dan juga Ibu Martini atas pertanyaannya. Baik, kita akan langsung menuju ke agenda kita yang ketiga, yaitu pemaparan dari pembicara kita yang kedua, yaitu Mas Anton Haryadi. Mas Anton Haryadi sudah ada di sini ya? Ya, sudah ada di sini, Mbak. Baik, Mas Anton. Nah, sebelum saya membacakan CV dari Mas Anton, silakan menonton video berikut ini. Silakan Mbak Nadia. Baik,
Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan CV dari Mas Anton Haryadi. Jadi Mas Anton Haryadi ini merupakan senior linguist atau penerjemah senior di Transkomunika, ya. Dan beliau merupakan lulusan dari program dari jurusan sastra Inggris Universitas Muhammadiyah Malang. Dan beliau sudah bergabung di Transkomunika sejak tahun 2016. Jadi kurang lebih sudah 14 tahun ya Mas Anton ya? Iya, betul Mbak. Dan Mas Anton bersama dengan Transkomunika, Mas Anton juga sudah menangani klien-klien bergengsi. Salah satunya, memulai tahun 2007 sampai saat ini, beliau adalah language lead untuk jasa transportasi berbasis digital multinasional. Iya, betul Mbak. Mas ya? Betul, ya, betul. Baik Mas Anton. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan kepada Mas Anton. Silakan Mas Anton. Terima kasih Mbak Maya atas waktunya. Suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya untuk bersama dua penerjemah yang sudah tidak asing lagi, para pembicara hebat, Mas Ade, siapa yang tidak tahu Mas Ade, Pak Sugeng juga. Nama Pak Sugeng saya rasa sudah menjadi jaminan kualitas sendiri. Setiap kali mendengar nama Pak Sugeng begitu, kita sudah tahu, oh ini kualitas, ini sudah kualitas begitu. Hari ini saya akan kebagian membahas tentang bagaimana sih perkembangan penerjemah junior dan menjadi penerjemah senior di agensi terjemahan. Boleh share screen, Mbak Maya? Silakan Mas Anton. Oke, terima kasih banyak Mbak Maya. Kali ini saya akan membahas tentang Throwback Saturday. Throwback Saturday itu intinya saya membahas tentang bagaimana sih perjalanan penerjemah dari awalnya menjadi penerjemah junior terus menjadi penerjemah senior. Kebetulan seperti yang saya jalani, ada beberapa kemiripan antara perjalanan saya dan beberapa penerjemah junior lainnya ketika menapaki. Dari awal saya mengawali sebagai seorang penerjemah tahun 2006, tahun 2007, ketika itu Mas Ade masih menjadi penerjemah lepas di Jogja. Ketika itu saya ketemu Mas Ade pindah ke SDL ketemu Mas Ade lagi, ketika di Expedia ketemu lagi, ketika di Facebook akhirnya ketemu lagi, ketika di Netflix ketemu lagi, sekarang Mas Ade jadi penerjemah lepas, ketemu lagi. Jadi dunia penerjemah luas sekaligus juga sempit begitu. Jadi selalu ketemu dengan orang-orang yang sama. Baik, sebelum membahas tentang penerjemah junior dan penerjemah senior, saya akan membagikan beberapa contoh terjemahan. Contoh terjemahan pertama ialah ekspresi diri itu sangat penting dan menampilkan seni mengajari cara mengekspresikan identitas kita. Contoh yang kedua adalah wajib bagi guru untuk memaparkan siswa terhadap beberapa jenis seni pertunjukan yang berbeda. Dari dua terjemahan ini, kira-kira menurut rekan-rekan semua dan menurut Mbak Maya, kira-kira terjemahan yang paling enak dibaca itu yang mana? Sepertinya yang atas, Mas. Karena dia lebih ringkas, lebih to the point menurut saya. Ya, betul. Jadi ketika kita membaca terjemahan pertama kali, yang kita lihat apakah terjemahannya terbaca lancar, terbaca mulus, atau tidak, begitu. Sekarang kita lihat versi bahasa Inggrisnya. Versi bahasa Inggrisnya adalah, self-expression is increasingly important and performing arts teach us how to express ourselves. Nah, setelah kita melihat bahasa Inggrisnya, baru kita tahu bahwa terjemahan yang bahasa Indonesia yang sangat penting itu sebenarnya itu tidak akurat karena increasingly important itu kan kian penting begitu. Jadi kadang ketika kita membaca terjemahan penerjemah junior itu yang kita lihat yang seperti ini, dan salah satu yang major performing art di situ diterjemahkan sebagai menampilkan seni, padahal itu kan seni pertunjukan sebagai sebagai beda dari fine art, seni rupa. Nah, terus ourselves di situ diterjemahkan menjadi identitas kita. Jadi kadang ada penerjemah awal itu, saking dia memiliki banyak bekal dan memiliki banyak bahan bacaan, sehingga
dia menerjemahkan sesuatu itu berdasarkan pemahaman-pemahaman dia, berdasarkan bagaimana dia melihat terjemahan itu. Terjemahan itu harus se-natural mungkin, sebaik mungkin, sehingga kadang dia menabrak masalah akurasi itu. Terus terjemahan kedua adalah wajib, ini kita lihat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya adalah it is an obligation for teachers to expose students with different types of performing art. Jadi terjemahan kedua yang kurang terbaca enak, kesalahannya hanya satu. Kesalahannya adalah terjemahannya literal begitu. Tapi performing art sudah diterjemahkan dengan baik dan secara akurat. Nah, dari ini kita bisa menyimpulkan bahwa penerjemah junior itu seperti apa sih ciri-cirinya? Mari kita lihat. Penerjemah junior. Yang pertama, penerjemah junior itu cenderung ekstrim gitu. Ekstrim, yang dimaksud dengan ekstrim itu bukan ekstremis atau radikalis begitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah kadang dia terlalu literal, kadang dia terlalu berlebih-lebihan begitu. Jadi yang mestinya tidak ada sangatnya, dia tambahi sangat, yang tidak ada sangatnya, yang ada very-nya, ada sangatnya, dia hilangkan karena menurut dia tidak penting. Jadi kadang berada di dua ekstrim itu. Kalau penerjemah yang senior, dia sudah tahu, jadi dia bisa moderate, jadi dia bisa memilih kapan harus bebas, kapan harus literal atau literal. Contohnya seperti ini, ada yang nanya kepada saya, apakah penerjemah senior, penerjemah profesional itu tidak pernah menerjemahkan secara literal? Menurut saya dalam pengalaman saya sebagai penerjemah, penerjemahan literal itu masih diperlukan, terutama ketika kita menerjemahkan tentang UI, user interface begitu. Misalnya tombol-tombol klik continue gitu. Klik continue tidak bisa kita terjemahkan secara bebas, terjemahannya hanya klik lanjut begitu. Jadi penerjemah senior itu tahu kapan harus bebas, kapan harus harus literal begitu, tergantung pada teks yang dihadapi. Terus yang kedua, yang literal dan terlalu ekstrim itu biasanya karena penerjemahnya kurang research. Jadi research-nya kurang, terus dia merasa ini nih yang benar nih, misalnya performing art, performing, tampil, menampilkan seni saja, dia mengekspresikan seperti itu. Jadi karena dia sudah percaya diri, langsung saja menampilkan seni. Padahal main feeling gitu Mas ya? Ya, main feeling. Dikira-kira deh gitu. Iya, dikira-kira. Jadi tidak melihat lagi. Kira-kira ada kemungkinan lain nggak dari performing art gitu. Itu. Oke. Terus misalnya juga store info misalnya. Store info. Kalau penerjemah junior itu langsung saja dia hajar. Ini store, simpan, info itu informasi, jadi simpan informasi. Padahal kalau misalnya dilihat lebih lanjut, terus dia membayangkan kembali, kayaknya kalau di UI itu jarang menggunakan store, biasanya menggunakan save. Jadi penerjemah senior akan menerjemahkannya menjadi, ini kemungkinan store maknanya lain, jadi kemungkinannya ini adalah info toko, info kedai, atau info restoran, begitu sesuai dengan konteksnya. Jadi kalau penerjemah yang senior itu biasanya Mbak Maya dan rekan-rekan semua risetnya lebih bagus. Jadi dia bisa tahu, oh ini ada kemungkinan ini makna lain. Jadi dia melakukan research, tapi researchnya tidak lama-lama. Biasanya researchnya singkat, tetapi langsung jitu begitu, langsung efektif. Sekarang ke ciri ketiga. Biasanya penerjemahan junior, saya juga termasuk ketika menjadi penerjemah junior. Orientasinya itu fokusnya adalah pada kuantitas. Jadi ketika dia menerjemahkan, pokoknya sehari saya bisa menyelesaikan 10.000. Kalau misalnya dengan menggunakan rate-nya penerjemah paling senior, paling hebat di Indonesia, misalnya rate-nya bisa 10 sen, kalau 10.000 kali 10 sen, terus dolar sekarang sudah 14.000, itu sudah berapa dawet yang bisa kita beli dengan menggunakan. Oh ya, udah banyak kali, maksudnya berderet-deret. Iya, sudah berderet-deret. Sudah bisa banjir rumah kita dengan dawet bila kita belikan itu. Nah, sebaliknya kalau senior translator itu lebih kepada kualitas. Jadi dia melihat long term-nya. Kira-kira kalau misalnya dia terjemahannya kurang berkualitas, kan kemungkinan klien akan beralih. Karena bayangkan dari Polynema saja akan meluluskan 70 penerjemah baru. Belum dari jurusan lain yang ingin menjadi penerjemah. Artinya kan semakin banyak penerjemah. Kalau misalnya penerjemah atau agensi atau translation studio
atau siapapun yang berkecimpung di dunia terjemahan tidak mempertahankan kualitasnya, maka kemungkinan akan tergerus oleh pesaing-pesaing baru atau tergerus oleh pihak-pihak lain yang berkecimpung di bidang terjemahan. Yang berikutnya adalah dependent. Jadi menurut pengalaman saya selaku human resource manager di Transkomunika, kadang penerjemah junior itu terlalu dependent begitu. Jadi kadang dia berpikir, habis ini kan ada editor, apalagi editornya Mas Ade nih, editornya Pak Sugeng. Jadi biar saja Mas Ade sama Pak Sugeng yang melakukan research dan melakukan meneliti tentang kira-kira ini maknanya yang paling tepat apa, terus terminologinya di bidang apa. Biar saja para senior yang memikirkan itu. Jadi kadang penerjemah junior itu terlalu dependent dan kadang karena kadang terlalu terburu-buru, kurang research. Itulah yang kira-kira dialami oleh penerjemah junior, termasuk saya dulu di awal berada di Transkomunika. Kalau senior translator dia sudah independen. Tadi seperti disinggung Mas Ade, ada quality assurance juga. Jadi dari awal dia para penerjemah senior itu sudah membaca translation briefnya lebih dahulu, membaca kira-kira materinya apa saja, terus dia melakukan proses spell check, dia menggunakan proses quality assurance yang lain, baik yang sudah ada di software tersebut maupun yang di luar, misalnya kayak salah satu QA check yang paling populer di dunia penerjemah itu Xbench, karena dia gratis, biasanya banyak menggunakan itu. Jadi biasanya penerjemah senior itu langsung komplit begitu. Jadi dia membaca translation brief, dia menerjemahkan dengan melakukan research, dia melakukan spell check, dia melakukan Xbench, dan dia melakukan quality assurance yang memadai agar dia bisa bertahan di industri terjemahan. Nah, dari tadi itu, bisakah kita kaitkan dengan definisi terjemahan? Definisi terjemahan. Sebenarnya definisi terjemahan ini akan dibahas secara lebih lengkap, secara lebih akurat, secara lebih lengkap oleh Pak Sugeng. Cuman mungkin perlu diringkas di sini, apa kaitannya penerjemah junior, penerjemah senior, terjemahan mereka dengan teori-teori dan sebagaimana yang dikatakan Mas Ade tadi itu. Nah, ada empat pakar terjemahan. Yang pertama ialah Catford, Nida, Reis, dan Vermeer. Kalau Catford itu dia pakar terjemahan pertama. Pokoknya ketika nerjemah itu grammar dan leksikalnya dan vocabnya itu sudah beralih dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, ya sudah selesai gitu. Kalau Nida itu ke meaning and style, Reis terjemahan itu menurut dia sebagai act of communication dan penerjemah hanya sebagai medium. Terus yang Vermeer itu tergantung pada fungsi of target text. Sederhananya beginilah. Misalnya Mbak Maya, kita dapat teksnya itu to love someone we cannot have. Itu banyak di Twitter, banyak love someone we cannot have gitu. Kalau kita mengikuti teorinya Catford, mungkin kita menerjemahkan menjadi mencintai orang yang tidak bisa kita miliki. Betul. Atau Nida mungkin kita juga akan menerjemahkan dengan hal yang sama. Cuman ketika kita beralih ke definisi berikutnya, Reis dan Vermeer, kemungkinan kita akan berpikir lebih lanjut. Kira-kira siapa ini yang menjadi targetnya, terus gaya bahasa apa yang diinginkan. Terus kita baca translation briefnya, tolong terjemahkan untuk para generasi ambyar, pecinta kopi, para penunggu senja begitu, ya pokoknya orang melo begitu. Mungkin kita akan menerjemahkannya menjadi mencintai dalam sepi begitu, seperti lagu-lagu. Oh, baik. Iya, berarti harus mempertimbangkan targetnya juga ya, Mas ya? Iya, betul. Jadi kalau misalnya anak muda, penyuka senja, penyuka kopi, itu kan biasanya melo-melo. Jadi kita kasih terjemahan yang juga melo. Misalnya salah satu contoh lagi misalnya, I love you but you don't. I love you but you don't. Mungkin kalau kita mengikuti terjemahan yang Catford, yang penting ada shift in grammar and lexis dari bahasa sumber menjadi bahasa target, mungkin kita terjemahkannya menjadi aku mencintaimu tapi kamu tidak. Tetapi kalau misalnya kita terjemahkan menurut Reis dan Vermeer, kita terjemahkan sesuai translation brief, terus kita baca, tolong terjemahkan ke generasi milenial yang ambyar, habis patah hati, tidak bisa bayar kos, terus harus bayar UKT, bayar SPP kuliah misalnya.
Terus kita buat beli kuota menerjemahkannya juga. Iya. Terus harus LDR. Kita mungkin menerjemahkannya menjadi tak kira, saya kira atau kukira cinta ternyata pelarian saja misalnya. Oh, Iya. Itu kan sebenarnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Catford, tapi mungkin sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Vermeer karena fungsinya adalah itu ekspresif. Kita mengekspresikan sesuatu. Kalau misalnya kita menerjemahkan secara literal, kemungkinan orang yang membaca kan, ini kayaknya bukan untukku, bukan untuk generasi ambyar yang sering mendengarkan lagunya Lord Didi Kempot itu, gitu. Jadi, baik. Ya kira-kira seperti itu. Terus yang berikutnya, saya sebenarnya ketika belajar menerjemahkan, saya langsung menerjemahkan di Transkomunika. Saya tidak belajar tentang teori-teorinya. Saya langsung belajar di Transkomunika ketika itu, dan saya belajar dengan ahlinya. Kalau kata ayah ini Sifu of the Translation begitu. Saya malah belajar teorinya itu bukan teori yang Catford, Nida, Riis atau Vermeer, itu bukan teori yang diajarkan secara langsung gitu kepada kami, tapi ada teori yang disampaikan sejak awal. Nah ini, teorinya itu ini. Saya bacakan. Terjemahkanlah teks seakan-akan hasilnya akan diberikan kepada orang yang kamu cintai. Anggaplah ketika kamu menerjemah, kamu menulis surat cinta untuk kekasih. Nah, itu teori itu yang disampaikan pertama kali oleh pakar penerjemahan yang sudah sangat terkemuka, sudah kita kenal sekali, yaitu Bapak Sugeng Haryanto, yang ada di buku beliau yang terbit tahun 2020. Judulnya Tak Ada Yang Pergi Dari Hati, kalau tidak salah. Jadi, menurut pakar terjemahan yang satu ini, berbeda dari Catford, berbeda dengan Nida, Katarina Riis, atau Vermeer, menurut beliau menerjemahkan itu harus dari hati. Kalau kita menerjemahkan dari hati, maka teks yang akan kita terjemahkan itu juga tidak akan ada yang pergi dari hati, alias melekat begitu di hati dan di sanubari. Kira-kira itu, dan menurut saya itu salah satu teori yang tidak lekang oleh zaman, karena mungkin beberapa dari kita, beberapa dari rekan-rekan semua masih merasakan gitu ketika kita menulis surat untuk kekasih, kan tidak mungkin juga kita pakai kertas yang hasil fotokopian, kemungkinan kan kita akan menggunakan kertas yang kita pakai parfum, kita semprot-semprot gitu. Kita semprot-semprot, habis itu kita cium-cium gitu sebelum kita mengirimkan. Terus habis itu kita tulis dengan baik. Tidak mungkin ada typo-nya juga. Tidak mungkin tergesa-gesa. Mungkin kita menulis surat itu sampai beberapa kali percobaan baru kita kasihkan yang baik begitu. Bahkan mungkin Mbak Maya, Mas Ade, atau Pak Sugeng sendiri pernah merasakan ada pantunnya juga biasanya, misalnya 4x4 16, di bawahnya itu 4x4 16, sempat tidak sempat tolong dibalas begitu. Atau ada yang dipakai berkali-kali tapi sekarang tidak muncul lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh kita jumpa lagi, yang begitu itu. Jadi menurut Pak Sugeng yang nanti akan dijelaskan oleh beliau sendiri, sebenarnya menerjemahkan atau terjemahan berdasarkan madhab cinta ini seperti apa gitu. Iya, karena tadi saya memulainya dengan dengan contoh terjemahan-terjemahan, saya juga akan memberikan beberapa contoh terjemahan. Mohon Mbak Maya, Mbak Madia, Pak Sugeng atau Mas Ade bisa membantu menjawab ini kira-kira terjemahannya siapa? Terjemahan junior atau terjemahan senior berdasarkan bahasa Indonesianya ini? Yang atas sama bawah, Mas ya? Iya, kedua-duanya. Bapak Ibu mungkin, Bapak Ibu peserta, rekan-rekan, silakan yang ingin berpartisipasi, kira-kira yang atas atau yang bawah? Iya, kira-kira itu di kolom komen. Iya, kira-kira itu terjemahan senior atau junior yang menerjemahkan seperti itu? Ini dari Mbak Novita, katanya yang junior, Mas. Yang junior. Oke, yang junior. Ada lain mungkin? Ada lagi, yaudah saya deh.
Kalau Mbak Novita junior, saya senior. Senior, oke. Ada yang junior, ada yang senior. Dari Ibu Ana Hasana juga junior. Oh, junior, oke. Kita sekarang lihat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya adalah itu. Setelah membaca bahasa Inggrisnya, apakah ada pendapat lain? Dari Bu Putri juga senior, Mas. Senior, oke. Ada dua kubu. Ada dua kubu. Ada dua kubu. Yang kubu pertama bilang ini junior, ada kubu yang lain bilang ini senior. Dan ini adalah hybrid NMT. Hybrid NMT itu adalah Neural Machine Translation yang sudah menjadi gabungan terjemahan manusia dipakai untuk mentrain Neural Machine Translation-nya, terus terminologinya juga dimasukkan, dan hasilnya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, seperti Mas Ade meninggalkan pertanyaan tadi, pertanyaannya, apakah hybrid NMT ini akan mengubah definisi terjemahan, teori terjemahan, atau praktek terjemahan? Karena dalam beberapa waktu terakhir ini, NMT melakukan lompatan-lompatan yang luar biasa, terutama karena pandemi ini banyak startup yang bangkrut, banyak startup yang kekurangan dana, akhirnya mereka mengalihkan beberapa pekerjaannya itu ke mesin translation post editing sebagaimana yang disinggung oleh Mas Ade tadi. Terima kasih, kira-kira itu saja beberapa sharing dari saya. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, monggo. Baik, Mas Anton, ada satu pertanyaan dari Facebook. Tadi Mas Anton mengatakan bahwa Mas Anton juga menjabat sebagai Human Resource Development Manager di Transkomunika, begitu Mas ya? Iya, betul. Nah, pertanyaan dari Facebook adalah, kira-kira apa yang dicari Mas Anton sebagai manajer HRD di penerjemah baru? Kira-kira penerjemah baru atau yang baru lulus ini, kalau ingin melamar sebagai penerjemah, modal apa yang dibutuhkan? Apakah harus punya portfolio banyak? Apakah harus bisa menguasai software atau bagaimana? Menguasai software tidak juga. Biasanya penerjemah baru yang di kami itu kebanyakan belum lulusan jurusan terjemahan, karena jurusan terjemahan itu kan masih baru, Mbak Maya ya. Polinema saja kan baru buka. Jadi biasanya yang masuk ke kami adalah jurusan pendidikan bahasa Inggris atau jurusan sastra Inggris itu. Jadi yang penting kemampuan bahasa Inggrisnya itu bagus, yang entah bisa dibuktikan dengan menggunakan nilai tes bahasa Inggris yang tersertifikat, seperti misalnya TOEFL, TOEIC, dan lain sebagainya. Biasanya kami melihat itu kalau misalnya pelamarnya banyak, tapi kalau pelamarnya sedikit, biasanya kami coba dulu untuk menerjemahkan. Terus yang kedua itu bagi kami yang terpenting tentang kemampuan belajar. Jadi kadang penerjemah itu dituntut untuk belajar, dan kalau bisa belajarnya dengan cepat begitu. Karena sekarang kan banyak penerjemah baru, sehingga kita lihat nih dalam kita tes, kita ini bisa bisa perform nggak gitu. Biasanya ketika masuk ke Transkomunika kami tes, habis itu kami lihat performanya. Biasanya setelah dites, wawancara, habis itu masuk terus menjadi penerjemah junior, penerjemah trainee di kami. Biasanya 1 bulan dulu, 1 bulan bisa perform nggak? Kalau misalnya 1 bulan tidak bisa perform, bulan berikutnya, bulan kedua, bulan ketiga, baru kami kasih keputusan apakah dia bisa lanjut menjadi penerjemah junior di tempat kami atau tidak. Nah, berdasarkan pengalaman kami, dari diterima sebagai penerjemah junior, sampai dia benar-benar bisa menerjemahkan seperti yang diinginkan oleh NIDA, meaning dan style bisa bagus, itu biasanya kami menunggu sampai 2 tahun begitu. Jadi prosesnya agak lama. Biasanya penerjemah itu awalnya dia mengikuti gayanya Carver dulu, habis itu dia mengikuti NIDA, habis itu baru berikutnya ke Vermeer dan Reis gitu. Jadi biasanya yang kami inginkan itu yang mau belajar dan cepat belajar. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Anton. Terima kasih atas pencerahannya, menarik sekali materi yang disampaikan kepada rekan-rekan yang menjadi peserta baik lewat Zoom dan juga lewat Facebook. Baik, terima kasih Mas Anton, dan kita akan lanjut ke pembicara kita yang ketiga, yaitu Bapak
Pak Sugeng Haryanto. Nah, sebelum mulai, silakan lihat tayangan berikut ini. Dibantu videonya, mungkin Ya. mana dia? Iya. Oke, siap. Baik, sebelum mulai ke materi, izinkan saya membacakan sedikit informasi tentang pembicara kita yang ketiga. Saya yakin beliau tidak membutuhkan further introduction, tapi Pak Sugeng Haryanto adalah dosen, kemudian juga founder dari Transkomunika yang dulunya adalah Transbahasa. Selain itu, beliau juga merupakan penulis buku, di antaranya adalah buku tentang website translation, pengantar penerjemahan hukum pemerintah, translation bahasa dan teori penuntun bahasan teori dan penuntun praktis penerjemahan. Dan saat ini beliau adalah Ketua Program Studi D3 Bahasa Inggris untuk Penerjemahan dan Industri Hospitalitas Politeknik Negeri Malang. Baik, silakan Pak Sugeng langsung saja. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Selamat sore Pak. Ya, ini waktunya kurang 3 menit lagi nih. Bagaimana? Kita agak telat ya selesainya. Mohon maaf. Ya, karena tadi masih ini seri pertama, makanya masih pengaturan waktu masih belum begitu pas ya. Mohon maaf untuk itu. Rekan-rekan dan para mahasiswa kalau ada sedang menyimak ini, terima kasih atas perhatiannya. Dan tadi saya menyimak uraian yang sangat menarik dari Mas Ade dan Mas Anton, dan rasanya sepertinya saya tidak perlu ikut bicara ini karena semuanya sudah terangkum di sana. Tapi karena sudah diiklankan ya saya bicara sedikit. Seperti yang kita ketahui, bagian saya adalah bagian teori, dan kita tahu beberapa ahli itu tidak menulis teorinya, tapi muridnya yang menulis teorinya. Misalnya tokoh linguistik de Saussure dari Prancis pada saat menulis pada saat bukunya terbit General Linguistics, sebenarnya beliau tidak menulis, tapi para mahasiswanya yang menulis. Kemudian dibuka, diterbitkan menjadi General Linguistics, dan itulah cikal bakal dari linguistik struktural. Cikal bakal dari linguistik struktural yang nanti mempengaruhi Roman Jakobson untuk menelurkan teorinya tentang linguistik dan penerjemahan, dan sampai ke Cadford. Cadford sendiri tidak pernah menulis bukunya itu, tapi itu ditulis oleh buku yang The Linguistic Translation itu. Tidak ditulis oleh beliau, tapi ditulis oleh mahasiswanya. Dan saya kaget, ini ada, saya sudah hampir lupa terhadap murid saya, dalam tanda kutip santri saya, bahwa terjemahkan teks seakan-akan hasilnya nantinya diberikan kepada orang yang kamu cintai. Sehingga sarananya, typonya, dan lain sebagainya itu tidak akan pernah ada karena kita menulisnya dengan cinta. Saya ingat pertama kali pada saat meluncurkan Transbahasa, maka slogannya adalah
translating with heart and mind, menerjemahkan dengan hati dan pikiran. Jadi maksud saya hati ini adalah keindahan dan pikiran itu adalah nalar kita. Nalar kita untuk mencari banyak hal, melakukan riset seperti yang disampaikan oleh Mas Anton, tetapi juga untuk memikirkan strategi-strategi untuk survive. Tidak hanya untuk survive, akhirnya bisa drive, bisa menjadi champion. Karena banyak sekali tantangannya seperti yang dikatakan oleh Mas Ade Indarta tadi. Saya ingin berbagi slide dari yang sudah dikatakan Mas Anton. Mungkin ini akan secara cepat, begitu saya lakukan secara cepat. Apa itu sebenarnya translation? Tadi Pak Ade, Mas Ade sudah memberikan pada kita gambaran coverage-nya, betapa luasnya wilayah ini. Dari beberapa yang ditulis di slide-nya tadi, ada yang 3 itu yang biasanya kita pahami sebagai what is translation. Penerjemahan buku, penerjemahan naskah hukum, dan penerjemahan apa satunya lagi, jurnal. Kemudian yang lainnya itu biasanya luput dari perhatian para dosen. Kami ini luput, karena itu perkembangan terbaru. Maka itu harus kita perhatikan dan itulah coverage translation. Kemudian Mas Anton mengatakan what is translation? Ya seperti tadi yang kita sampaikan, translating, menerjemahkan berarti memindahkan pesan dengan didahului oleh research dan lain sebagainya itu. Nah, saya kira slide ini sudah dibagikan kepada para peserta ya. Tadi Mas Anton juga mengutip 4 ini karena kemarin kita bicara apa yang akan saya sampaikan dan supaya kita saling mendukung penyampaian ini, maka saya bicara hal yang sama. Tapi di akhir dari slide nanti cara pandang mana yang seharusnya dipakai penerjemah. Apakah cara pandang Catford, apakah Niederdeber, apakah Reis, apa Vermeer. Nah, dosennya memberikan andil yang sangat besar terhadap pandangan mahasiswa dalam proses terjemahan ini. Pandangan pertama, A Linguistic Theory of Translation dari buku ini yang ditulis ulang oleh para mahasiswanya. Pandangan ini jelas sekali dipengaruhi oleh linguistik struktural yang lebih dekat lagi, ini adalah struktural Amerika yang bekerja pada tataran kalimat. Jadi yang disebut teks oleh Catford itu bukan teks yang disebut oleh Reis, bukan yang disebut oleh Neida, bukan yang disebut oleh Vermeer. Tapi yang dimaksud di sini textual material itu adalah tata bahasa dan kosakata pada tataran kalimat. Kalau di dalam contohnya, di dalam buku itu menyebut ada teks dan lain sebagainya, memang lengkapnya begitu, namun semua contoh-contohnya itu hanya pada kalimat. Nah, kalau contohnya tadi hanya pada kalimat, maka perhatian kita, makna terjemahan, pesan sebuah bahasa teks itu pada kalimat saja. Dan biasanya pada saat ada pada mata kuliah Introduction to Translation, kita mahasiswa dikasih ini, termasuk mahasiswa saya, dikasih ini pengertian translation menurut Catford. Masih ingatkah? Ya masih, ada di sini. Replacement of textual material in one language by equivalent textual material in another language. Jadi apa? Textual material. Yang disebut textual material itu adalah grammar dan leksis. Maka biasanya kalau karena mungkin salah tangkap mahasiswa atau benar tangkap saya tidak tahu, kalau kita terbiasa mempelajari dan senang mempelajari grammar, maka senang dengan teori ini. Karena apa? Karena Catford berbicara tentang seperti yang dikatakan Mas Anton, cara menerjemahkan dilihat secara permukaan. Apakah ada shift, apakah ada pergeseran antara level atau unit-unit linguistik atau tidak. Namun pada saat kita menerjemahkan di lapangan, hal ini kurang begitu membantu. Karena apa? Ini cara kerja linguist, ini cara kerja menganalisis. Bahkan ada yang bilang bahwa
teorinya Catford ini adalah teori analisis linguistik komparatif yang diterapkan terhadap terjemahan, hasil terjemahan. Nah, oleh karena itu mungkin kita harus hati-hati memberitahukan kepada para mahasiswa bahwa ini adalah cara pandang linguistik, dan pada saat di lapangan kita tidak hanya berpegangan pada satu definisi saja. Pandangan kedua tadi sudah disampaikan oleh Mas Anton. Kalau ini sebenarnya ini bersumber pada linguistik struktural juga, tapi secara lebih dekat ini linguistik struktural ala Chomsky, karena ada struktur batin dan ada struktur luar. Demikian juga bahasa terjemahan ini dipandang prosesnya, terutama dipandang proses yang beralih antara struktural, memahami sebuah kalimat atau teks, kemudian dipahami itulah struktur batin, kemudian diungkapkan kembali apa yang didapat itu. Oleh karena itu yang keluar adalah pesan. Bedanya dengan yang pertama kali adalah pesan. Tadi disampaikan oleh Mas Anton, pertama dalam hal pesan, yang kedua dalam hal gaya ungkap. Nah, itu yang kita pelajari dari sini. Ini menarik, bisa aplikatif, tapi untuk tesis, untuk skripsi, jarang yang pakai ini. Karena apa? Nggak begitu segera dapat hasilnya apa yang dilaporkan, seperti kalau menganalisis struktur kalimat itu. Jadi harus agak memutar dulu. Kemudian pandangan yang ketiga dan keempat, Reis dan Vermeer, ini kalau orang menyebutnya seperti dalam buku Monday itu, dia menyebutnya functional approach. Bukan lagi, atau functional/communication approach. Bukan lagi secara ketat berdasarkan linguistik, tetapi berdasarkan fungsi teks. Atau memandang terjemahan adalah sebuah komunikasi. Translation is an act of communication. Nah, tadi dikatakan di dalam pembicaraan atau sajian Mas Ade Indarta ada banyak hal ya, ada berbagai macam jenis pekerjaan terjemahan. Kemudian ada linguist testing, ada MT post editing, ada transcreation. Jelas bahwa sebenarnya di industri itu translation is an act of communication. Jelas sekali bahwa translation adalah sebenarnya act of communication, dan Reis ini menghubungkan dengan jenis teksnya. Jenis teks akan ini sebenarnya juga kerja linguistik ya, dihubungkan dengan jenis teksnya dan siapa kira-kira yang akan membaca itu. Misalnya kalau kita menerjemahkan puisi itu sangat ekspresif. Nah, jenisnya itu bagaimana kita akan apa yang akan kita komunikasikan dan bagaimana kita akan menerjemahkan. Hal-hal ini sudah kita pelajari di dalam teori di kelas, maka saya tidak akan membahas lebih lama lagi. Vermeer ini yang jarang didiskusikan. Di dalam kelas. Di dalam paling tidak kalau saya baca-baca buku itu jarang ini di Indonesia, maksud saya buku Indonesia mengangkat ini. Mirip sekali dengan Reis, dia melihat penerjemahan adalah kegiatan seperti kegiatan lain yang memiliki tujuan. Setiap kegiatan itu punya tujuan, setiap teks itu juga punya tujuan. Nah, jadi pesan harus diteruskan ke penulis utama, ke pembaca sasaran dengan salurannya untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Nah, setiap teks punya tujuan ya, sehingga penerjemah itu membantu pencapaian tujuan itu di bahasa sasaran. Ingat, membantu ya, membantu. Nah, seperti apa penerjemah itu? Bagi saya, kalau melihat ini, saya sering naik kereta api. Penerjemah itu seperti bordes ya, di bahasa Jawa itu bahasa apa saya nggak tahu. Bahasa KBBI mungkin ada ya. Inilah foto bordes itu. Kalau biasa naik kereta api tahu ini. Ini adalah penghubung antara satu gerbong dengan gerbong lainnya, dan di depannya
di sini juga biasanya ada pintu menuju WC, menuju toilet yang baunya seringkali agak tidak enak meskipun sudah direnovasi ya. Jadi penerjemah itu seperti bordes ini. Maksud saya bukan di dekat WC-nya, tapi dia itu menjembatani antara gerbong satu dan gerbong kedua untuk transfer manusia atau barang yang mau dipindah. Gerbong ke satu itu media pertama itu adalah teksnya. Media pertama itu adalah teksnya. Dan media teks sumber maksud saya. Media kedua itu adalah teks sasaran tadi. Jadi ini hanya penerjemah itu adalah penghubung saja, penghubung sehingga dia harus patuh kepada tujuannya. Lalu sehingga terjemahan itu apa? Terjemahan itu adalah sarana untuk mencapai tujuan oleh orang yang membuat teks itu. Saya ini bicara real terjemahan di industri bahasa, bukan bicara tentang terjemahan sastra, bukan bicara tentang terjemahan jurnal, bukan bicara tentang terjemahan satunya lagi kitab undang-undang, meskipun bisa diaplikasikan ke sana, tapi saya terutama bicara di industri bahasa yang selain yang tiga disebutkan pertama oleh Mas Ade. Terjemahan itu adalah sarana. Sarana itu apa? Gambarnya selain kalau bordes itu bagi yang tidak pernah naik kereta api sulit bayangkan, kita bisa membayangkan tab, bahasa Inggris tab, bahasa Jawa pet itu keran, bahasa Indonesianya ya. Keran itu adalah peran terjemahan. Itu untuk menyalurkan air. Kalau dibuka airnya keluar. Nah, itu. Jadi itu tentang dari Vermeer. Nah, sekarang kita lihat tiga ini. Catford pertama menekankan pada kesetaraan bentuk linguistik. Bukan menekankan sih, dia berbicara banyak tentang hal itu, sehingga pada saat kita belajar tentang hal itu, kita terbawa merasa bahwa that is the most important thing I have to show to my professor pada saat nulis tesis atau disertasi atau skripsi, dan itu terbawa pada saat setelah diterima di agensi dan itu di pandangan itu diteruskan. Oh, ini the best equivalence I can produce. Kadang-kala diingatkan oleh manajernya, oh sebenarnya tidak begitu, ini bahasa Indonesia ini, kemudian terjadi perdebatan. Kenapa? Karena manajernya itu memakai cara pandang Reis dan Vermeer dan Ward yang functional approach, sementara penerjemah baru ini memakai cara pandang Catford. Nah, itu tidak akan ketemu kalau tidak memiliki keinginan untuk belajar. Keinginan untuk belajar, keinginan untuk menekan egonya sebentar dan melihat apakah benar begitu. Dan biasanya Naider dan Newmark ini selalu dikutip dari TA sampai disertasi. Newmark itu yang bentuk P-diagram itu selalu dikutip. Intinya adalah tersampaikannya pesan. Apakah pesannya itu disampaikan secara idiomatis, secara enak dibaca atau tidak? Nah, itu tersampaikannya pesan. Tapi di paling ujung, Reis Vermeer itu tidak hanya tersampaikannya pesan, tapi mungkin ada pesan khusus, pesan tambahan dari pemilik proyek itu. Lalu pemahaman mana yang seharusnya berada di dasar pemikiran para penerjemah? Harus tahu semuanya ini, dan menurut saya kita harus sebaiknya penerjemah yang sudah bekerja untuk agensi itu, terutama yang bukan terjemahkan buku, terjemahkan artikel dan sebagainya, lebih mengikuti Reis dan Vermeer ini, karena kalau kita melihat industri pelokalan, penerjemahan itu hanya satu elemen dari proses yang disebut pelokalan. Mas Ade bisa bicara banyak tentang pelokalan ini. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, Pak Sugeng, terima kasih. Bapak Ibu, kami akan membuka sesi tanya jawab untuk satu pertanyaan barangkali dari Zoom. Mbak Nadia, mungkin bisa dibantu? Sorry, belum ada pertanyaan dari Zoom, mungkin dari Facebook. Oke, baik. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Facebook, Bapak, dari
Mbak Nia Oktiani Damanik. Mbak Nia bertanya, dari 4 teori translation tersebut, teori manakah yang paling sering digunakan oleh penerjemah? Sebenarnya penerjemah itu tidak berbicara teori, itu insting saja. Dia insting karena maksud saya begini, harus disadari dengan pemahaman satu bahwa sebuah teks itu ditulis untuk tujuan tertentu. Itu saja, itu yang paling dasar. Kita tidak bisa memaksakan definisi ini cocok untuk ini atau cocok untuk semua hal. Misalnya pada saat kita menerjemahkan teks hukum itu lebih banyak literal, dan itu kalau dibahas dengan kacamata apa tadi shift-nya atau cara berpikir Gatsby itu ya bagus itu, asalkan nanti tidak sampai pada hukum yang memiliki istilah-istilah hukum yang ada kaitannya dengan muatan budaya. Kan hukum itu ya bersumber pada budaya ya. Nah itu bisa berkembang diskusinya. Saya ulang, jadi pada saat kita menerjemahkan kita tidak memilih antara keempat itu, tapi dengan kesadaran bahwa menulis surat cinta tadi, bahwa saya harus menghasilkan terjemahan yang sebagus-bagusnya, dipahami tanpa miskomunikasi, tanpa typo dan lain sebagainya. Kalau kita nulis surat cinta tujuannya apa? Menyatakan bahwa kita simpati pada atau suka kepada seseorang tanpa typo, karena itu akan mengurangi kekuatan dari pesan itu. Ya. Kertasnya juga tidak boleh sobek karena kesan pertama begitu menentukan. Nah, artinya apa? Sekali lagi bahwa kita sadari tujuan teks itu apa dan kita usahakan yang terbaik-baik, sebaik-baiknya, tidak cepat puas, risetnya juga harus baik dan juga bisa dipahami dengan baik dan indah kalau memang menuntut keindahan. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Bagaimana Mbak Nadia dari Zoom? Kalau tidak, mungkin kita... Pertanyaan belum ada yang dari Zoom, tapi hanya ada informasi dari Mas Ade Indarta tentang webinar HPI selanjutnya. Bapak Ibu yang berminat dengan acara webinar HPI bisa dicek di fitur chat box kita. Ada link ada tautan yang disertakan oleh Mas Ade Indarta di situ. Silahkan diklik nanti. Itu aja. Oke, baik. Tapi belum ada pertanyaan dari chat box. Baik Mbak Nadia. Mungkin karena kita juga sudah overtime begitu, maka izinkan saya untuk menutup acara ini. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu bahwa 2 minggu lagi ada acara bincang santai bersama Pak Sugeng yang kedua, dan kali ini topiknya adalah tentang penjuru bahasaan. Kalau kali ini what is translation, maka untuk 2 minggu ke depan adalah what is interpreting, atau apa itu penjuru bahasaan. Dan kami akan mengundang Ibu Inanti Diran. Beliau adalah seorang praktisi di dunia penjuru bahasaan, certified juga conference interpreter, dan juga Ibu Yati Hasta dari Hasta Translation, dan tentunya dengan Pak Sugeng Haryanto juga. Informasi mengenai acara tersebut, bincang santai kami yang kedua, akan kami bagikan melalui laman Facebook Bahasa Inggris Polinema. Jadi Bapak Ibu silahkan melihat informasinya di laman tersebut. Dan mungkin ini tadi juga ada yang bertanya bahwa keikutsertaan tidak secara otomatis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin berpartisipasi pada bincang santai kami yang kedua, silahkan mendaftar kembali di tautan yang akan kami bagikan bersama dengan flyernya. Begitu. Ya, baiklah kalau begitu izinkan saya untuk menutup acara ini atas nama panitia. Terima kasih kepada Mas Ade Indarta, kepada Mas Anton Haryadi, dan juga kepada Pak Sugeng Haryanto, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam webinar kami yang pertama ini, dan kami berharap Bapak dan Ibu bisa kembali bergabung dengan kami 2 minggu lagi. Saya mewakili panitia Mbak Nadia dan juga Mbak Tanti
mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan kami sebelum dan juga pada saat acara Bincang Santai ini berlangsung. Terima kasih banyak. Selamat sore, sampai jumpa lagi 2 minggu lagi di Bincang Santai kami yang kedua. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Terima kasih rekan-rekan, Bapak Ibu. Mohon undur diri, akan saya akhiri sesi webinar kali ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.